Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Lutfi Rahmawati Hanifah dengan NIM 1107623055 akan memberikan micro teaching pada mata pelajaran IPAS mengenai aku punya privasi pada bab 6 di kelas 5. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang? Siang. Selamat siang semuanya. Siang Ibu. Udah pada makan? Sudah. Udah minum? Sudah. Sudah sholatnya? Sudah. Berarti udah fokus kembali ya? Ya. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa yang ingin memimpin doa untuk memulai pertemuan kita? Salsabila. Silakan Salsabila. Saya teman-teman sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita membuka pelajaran dulu. Dalam kita masing berbarengan. Sudah selesai. Terima kasih Salsabila atas doanya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau absen tapi Ibu nggak mau sebut satu-satu. Coba lihat sekelilingnya. Ada temennya yang nggak masuk nggak? Tidak ada. Sehat semua balik ya? Iya Ibu. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya nih, gimana perasaan kalian jika ada temen yang memegang barang kalian tanpa izin? Kamu, semuanya benar ya? Semuanya perasaannya paling. Nah, kalau privasi kan tidak boleh dilarang ya. Nah, kita mau belajar tentang privasi. Nah, tapi sebenarnya mungkin anak-anak bertanya, kok ibu kita ngapain sih belajar privasi? Kita mau ngapain belajar privasi gitu kan? Jadi selain kita belajar pengertian dan juga contohnya, kita juga mau belajar mengenai cara menolak dengan sopan dan juga tegas. Oke, sebelum kita mulai, gimana kalau kita nyanyi terlebih dahulu? Boleh. Dulu ya.
kan sebabnya begitu aku punya privasi ya. Apa itu privasi? Apa sih kalau dari anak-anak menurut anak-anak privasi itu apa coba? Coba siapa yang mau tunjukkan? Pribadi betul. Apalagi coba? Hanya diri sendiri. Hanya boleh. Hanya iya betul. Semuanya betul. Jadi privasi itu hal pribadi yang dimiliki setiap orang dan tidak boleh diketahui atau disentuh tanpa izin. Sampai sini paham mengenai privasi ya? Next, mengenai privasi mencakup apa saja. Tadi kita sudah belajar mengenai tubuh, betul, bagian tubuh. Nah, kalau pribadi dikatakan tidak saat ada orang yang menyentuh bagian pribadi apa aja, ada mulut, ada dada, ada kemaluan, ya. Jadi jika ada orang yang menyentuh, kita berani katakan Tidak. katakan Tidak. katakan tidak. Kita berani mengatakan tidak. Lalu apalagi sih privasi itu selain tubuh ada barang Pribadi. Tas, buku, handphone, gambar. Dia tidak boleh saling buka orang lain tanpa izin. Lalu apalagi cara menjaga privasi. Ibu gimana sih caranya menjaga privasi? Nih, ibu kasih tahu. Berani menolak saat orang menyentuh tanpa izin. Kalau ibu menyentuh handphone Nurul tanpa izin boleh nggak? Boleh. Ini tidak boleh. Membuka barang milik tanpa izin boleh nggak? Boleh. Bertanya hal pribadi membuat kita tidak nyaman. Tidak boleh. Lalu cara menolak yang sopan. Jadi selain kita perlu tegas, kita juga perlu sopan yang apalagi kalau ke teman kita yang mungkin mengenai tanggal tadi, nah kita masih bisa menolak dengan sopan. Menolak sopan itu bisa dengan nada suara yang lembut. Ruri, mohon maaf, itu buku bisa menggunakan itu. Lalu ekspresi yang tenang, tenang aja ekspresinya, nggak usah buku aku sih, buku aku coba gitu. Jadi santai ya, tenang. Kata-katanya sopan, nggak usah menggunakan kata-kata Kasar. santai aja dengan sopan. Kecuali emang orangnya sudah melampaui batas. Contohnya, maaf itu pas aku tolong jangan dibuka. Ada juga maaf saya tidak nyaman kalau disentuh, tolong jangan ya. Itu masih sopan. Yuk main role play materi sudah sampai sini sudah paham ya mengenai privasi? Sudah? Oke, saatnya kita main Role play. Di role play kali ini ibu akan membagi menjadi 2 kelompok, 3 orang. Jadi 3 orang ini ada perannya masing-masing. Nah, yang pertama itu ada orang yang melanggar, yang kedua melanggar privasi, yang kedua ada korban, yang ketiga orang yang memberikan solusi. Oke, sampai sini paham mengenai peran ini? Paham? Kayak di sini ibu ada 2 studi kasus, 2 situasi. Jadi untuk perwakilan boleh maju untuk memilih kertas mana yang akan kalian pilih untuk role kali ini. Ya, siapa yang mau pilih perwakilan? Salah satu iya 2 batik ya. Boleh pilih silakan. Mau yang mana? Iya, pilih. Iya, maju semuanya perwakilan. Boleh silakan pilih mau yang mana? Pilih satu. Sudah. Ingat harus menghormati satu sama lain.
pokoknya di sini pamrika. Iya, baiklah. Ibu hitung dong. Yuk kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3. Ada yang pindah tadi ya? Itu kamu hitungnya kayak gitu. Kamu masuk ke kamar aku. Aku kan bisa. Tapi kamu mau ngetuk pintu kamar aku. Cici. Kamu nggak boleh Aku cuma mau pinjam lautannya dia. Ibu cengeng. Gimana solusinya nih? Kamu harus tegas sama dia. Kamu juga harusnya sudah cukup dewasa, sudah cukup. Ayo, kamu harus minta maaf dulu sekarang. Ini jadiin apa sama mau kamu? Kamu jangan diri aku biarin. Minta maaf. Kamu tidak sekarang kamu juga. Cepat. Ya udah, ada aku minta maaf ya. Besok aku ketuk dulu. Saling. Siapa yang lebih benar? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakaknya siapa tadi? Iya, kakaknya Nuri, adanya tadi mama, mamahnya ya Indah ini sebagai mama. Yuk lanjut kelompok 2 silakan. Iya, kamu mau apa? Yuk kita hitung bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Ya aku mau pinjam pensil ah. Pensil aku patah. Ih, kamu kenapa buka-buka tempat pensil aku? Aku kan mau pinjam pensil. Tapi kan aku nggak izinin kamu. Pensil aku patah. Ini kenapa? Itu dia buka-buka tanpa izin. Dia pelit. Ih, kamu kan aku pensil aku cuma 1 loh. Ya udah kamu aja kenapa kamu minjem-minjem? Naila buka pensil aku patah. Dia nggak izin. Dia pelit. Dia nggak izin. Kali Naila kalau mau pinjam pensil bilang dulu ya ke Salsa. Kalau Salsanya, ayo minta maaf ke Salsa. Maafin ya. Lain kali jangan diulang ya Naila. Kalau mau izin dulu ke Salsa. Iya, maaf ya Salsa. Nanti aku izin deh. Tapi kamu jangan pelit. Kamu buka-buka duluan. Kamu belum selesai. Iya, udah nih. Dah. Ya udah apa ikhlasin kan ikhlas. Tapi dia masih ngapain kamu pelit? Ayo gimana nih? Saya udah maafin belum? Iya, Ayo Naila maaf lagi. sudah memaafkan. Sudah. Iya. Yuk, terima kasih. Boleh mau posting kayak temennya kan? Posting dulu. Sekian. Sekian. Nah, Aku itu sediain aku. nanti kalian sangat-sangat keren. Kalian semua berbakat. Nah, dari roleplay tadi nih, menurut kalian gimana caranya menanggapi jika ada teman yang mengambil, membuka tanpa izin? Gimana nih kalau dari roleplay yang tadi solusinya?
Coba siapa mau angkat tangan? Ya, coba gimana menurut kalian, silakan Aisyah. Kalau ada yang teman kita ada yang buka-buka barang dari kita, kasih taunya baik-baik, kayak tolong jangan buka ya tanpa adanya izin aku. Gitu. Iya betul. Ada lagi? Kalau misalkan nih teman kita nggak mau minjemin, apakah itu artinya teman kita pelit? Tidak. Teman kita hanya belum mengizinkan ya. Jadi tunggu saja izin dari teman kita, maka teman kita akan memberikan. Oke? Nah kita juga sebagai teman harus saling berbagi. Betul. Nah anak-anak udah pintar banget nih ya. Sekarang kayak di sini ibu ada LKPD, tapi LKPD di sini mandiri ya, jadi isinya sendiri-sendiri. Jangan ada yang menyantek. Jika perlu korban boleh meminjam, jangan ambil sendiri. Betul, serahkan dengan isi ya LKPD-nya. Jadi isi yuk. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kenapa Robi? Apakah ada kendala? Ada kendala Salsa? Oke, 2 menit lagi ya anak-anak. Ya itu. Apakah sudah selesai? Sudah. Bentar boleh dikumpulkan dari belakang di estafet ke depan. Sama tempat. Oke, karena LKPD sudah dikumpulkan. Nah, tadi kita sudah mengetahui juga. Dari sini apakah ada pertanyaan atau kendala mengenai privasi ini? Ibu, kalau misalnya saya udah bilang gitu tapi teman saya masih teriak-teriak gak boleh gitu, gimana Bu? Tinggal Oke, jadi diam di sini konteksnya apa, dia ingin meminjam atau mau misalnya saya mau minjem pensil, terus saya tuh akhirnya udah bilang iya saya pinjam gitu, tapi teman saya tetap teriak-teriak gak boleh ya, gak boleh gitu, tapi saya harus pinjam Bu. Oke. Nah, yang pertama kita harus memastikan bahwa kita yang meminjam harus meminjam dengan sopan. Nah, tapi kalau misalkan ternyata teman kita masih tidak ingin memberikan, kita apakah harus menyerah saja atau kita harus tetap enggak aku mau minjam udah lewat. Kita harus gimana? Pilihan atau dari dua. Cari yang lain, betul. Jadi kalau misalkan emang teman satu tidak mau, kita bisa menanyakan ke teman yang kedua. Karena teman kita di sini banyak ya, tuh ada berapa 30 orang gitu. Jadi masih bisa menanyakan ke yang lain. Tapi kita sebagai teman juga harus saling memberi. Gitu. Ada lagi pertanyaannya? Ya. Sampai sini aman berarti ya. Jadi kesimpulannya, ayo siapa
pinjaman gimana tuh barang Harus menolak dengan sopan. Terus kalau misalnya area privasi kita disentuh, kita harus lapor lapor kemana nih teman-teman? Orang tua. Jika berada di lingkungan sekolah, lapornya kemana? Kepala sekolah juga bisa, guru bisa. Jadi sampai sini paham ya semuanya ya? Oke, sebelum kita pulang, anak-anak dunia kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa untuk pulang? Salsa. Salsa, boleh salsa, silakan. Berdoa